Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi Sobat Belajar. Yuk belajar tematik bersama Pak Mahfud. Belajar tematik semakin asik. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Nah, kita nanti sudah ganti subtema, yaitu subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran yang pertama. Untuk muatan pelajarannya yaitu ada IPA, ada IPS, dan ada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya Sobat Belajar, tujuan pelajarannya atau pembelajarannya adalah sebagai berikut. Nanti Sobat Belajar bisa dibaca sendiri. Langsung saja Sobat Belajar, kita mulai pembelajaran hari ini. Apa yang kalian ketahui tentang hewan pada gambar ini? Apa manfaatnya dalam kehidupanmu? Banyak ya. Apa yang ingin kalian ketahui tentang hewan sebagai sumber makanan? Dan bagaimana cara mereka berkembang biak? Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Baca teks berikut dan amatilah gambarnya. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya adalah ikan tuna. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi oleh negara, yaitu negara Malaysia. Hewan-hewan di atas merupakan sebagian dari hewan hidup di Asia Tenggara. Bisakah kamu menemukan hewan lainnya? Kelompokkanlah hewan-hewan yang ada dalam teks dan yang kamu temukan ke dalam diagram Venn berikut berdasarkan cara berkembang biakannya. Nah, berikut diagram Venn-nya. Ada beranak dan bertelur, Nah, ini nanti hewannya ada pada buku siswa juga ada. Hewan-hewannya ini ada sapi, ikan, kura-kura, paus hiu, ular, dan lainnya. Nah, sekarang saya kasih contoh satu saja ya Sobat Belajar. Nanti hewan lainnya dilanjutkan oleh Sobat Belajar. Contohnya yang beranak diisi sapi, kemudian yang bertelur diisi ayam, yang beranak dan bertelur itu bisa diisi ular. Nah, itu diagram Venn-nya seperti itu. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Mari kita cari tahu yuk. Yang pertama adalah ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Contohnya adalah ayam dan jenis burung lainnya. Mungkin kamu bisa menyebutkan hewan ovipar lainnya ya Sobat Belajar. Yang berikutnya ada vivipar. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Sapi, kucing, dan gajah adalah contoh hewan vivipar. Nah, Sobat Belajar bisa mencari contoh lainnya hewan vivipar di sekitar kalian.
Yang berikutnya ada ovovivipar. Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Ada, contohnya adalah ular. Berapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya? Maksud saya, beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya, masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Berkembang biakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak atau ovovivipar. Dapatkah kamu menyebutkan contoh hewan ovovivipar lainnya? Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Nah, kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Nah, di pembelajaran 1 kemarin kalian sudah mempelajari ya untuk kehidupan sosialnya. Sekarang kita mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Yang pertama, kita akan mengamati kegiatan ekonomi di Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Kemudian yang berikutnya ada Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencahariannya adalah sebagian besar di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertanian dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertanian ekspor diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Kemudian negara yang berikutnya adalah negara kita tercinta yaitu Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia, yaitu ekspor gas bumi, tekstil, produk-produk dari kayu, juga pertambangan, juga keindahan alam Indonesia itu daya tariknya bisa sektor pariwisata. Kemudian negara berikutnya adalah Kamboja. Di Kamboja mengalir sungai Mekong. Daerah di sekitar sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Selanjutnya sobat belajar, yaitu negara Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian yang banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Kemudian negara tetangga kita yaitu Malaysia. Kegiatan ekonomi utamanya adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan industri. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk kayu, sawit, karet, tekstil, bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Kemudian kita beralih ke negara Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Dan negara berikutnya adalah Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Selanjutnya, kita akan menuju ke negara Thailand.
Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini penghasilan utama Thailand adalah di sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara. Selanjutnya kita menuju ke Vietnam. Setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomian. Pariwisata dan turisme pendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa, di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Demikian Sobat Belajar, pembelajaran daring hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, salam sehat ya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.